Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama dengan East Java Conference Voice of Seven, kita akan berdiskusi bersama, belajar bersama di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Tentu saja di bawah koordinasi Departemen Sekolah Sahabat Conference Jawa Kawasan Timur. Nah, kita telah tiba di pelajaran yang ketiga dengan judul Terang Bersinar Dalam Kegelapan. Bersama dengan kita, para panelis, hamba-hamba Tuhan yang akan memberikan kepada kita pembelajaran. Di kanan saya ada Bapak Pendeta Heri Prasetyo. Bagaimana kabarnya Pak Pendeta? Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Pak Pendeta Heri Prasetyo adalah Gembala Jemaat Tidar 1 Surabaya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pendeta Johannes Ngatino. Bagaimana kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan, shalom. Shalom. Nah, Pendeta Johannes Ngatino adalah Gembala Jemaat Albatros Sidoarjo dan juga Gembala Jemaat Tropodo Jaya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jika dalam pembahasan kemudian saudara merespon, lalu hendak menyampaikan pertanyaan atau mungkin permohonan-permohonan yang lain, apakah pendalaman Alkitab, perlawatan atau apapun itu, saudara bisa menghubungi call center kami di nomor 085 700 994 007. Sekali lagi saya ulangi, call center kami ada di 085 700 994 007. Baik, sebelum kita akan memulai akan diskusi ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita akan dahului dengan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Johannes Ngatino. Kita bersama doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami muliakan, saat yang terindah ini ya Bapa, urapi kami masing-masing, berikan hikmat sehingga kami dapat mempelajari apa yang hendak kami pelajari dan kami mengerti. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus memberkati kami dari awal hingga akhir dalam pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah kami persembahkan doa ini dan pelajaran hari ini, bahkan juga para hamba-hamba Tuhan, bahkan juga para pendengar dan yang melihatnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Johannes. Ya. Sekali lagi pelajaran kita saat ini adalah pelajaran yang ketiga dengan judul Terang Bersinar Dalam Kegelapan. Ayat inti yang akan kita ambil atau ayat hafalan kita terdapat di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Nah saudara, sepanjang pekan ini kita akan mempelajari bagaimana peran gereja atau apa yang akan dihadapi oleh gereja di akhir zaman ini. Tentu saja berkaca dari pelajaran besar kita, pertentangan besar, maka ada hal-hal yang menarik yang harus diperhatikan oleh gereja. Hamba Tuhan Pendeta Johannes nanti akan memberikan ringkasannya dari pelajaran sekolah sahabat kita dari hari Minggu sampai dengan hari Selasa. Namun sebelumnya saya akan memberikan sedikit panduan. Ya, dalam kitab Wahyu, kitab terakhir kitab suci, iblis digambarkan sebagai seekor naga dan seekor ular. Wahyu 12 ayat 9. Dia adalah seekor naga karena dia ingin menghancurkan umat Allah. Dan seekor ular karena dia menggunakan semua kebohongan liciknya untuk menipu mereka. Menarik ini karena apa? Karena yang menjadi sasaran adalah umat pilihannya. Bagaimana pelajaran ini secara lengkapnya? Mari kita akan sama-sama kita mendengarkan pemaparan atau apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Johannes Ngatino. Kami berikan waktunya Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pada pelajaran hari ini, pelajaran ketiga tentang terang bersinar dalam kegelapan, membuka pikiran kita dan lebih meyakinkan kepada kita seperti tadi Pendeta
Dan Yesiswanto sudah menyampaikan bahwa iblis itu ya digambarkan seekor naga dan dikatakan di sana dia ingin menghancurkan umat Allah. Saudara sama Tuhan, di tahun-tahun permulaan kalau kita lihat banyak umat Tuhan, bahkan ribuan orang disiksa, dilempar ke singa, bahkan dibakar, bahkan juga cincang. Tetapi apa yang terjadi? Semakin banyak umat Tuhan disiksa, disitulah benih-benih umat Tuhan semakin bertambah. Dan ini disadari oleh iblis juga. Akibatnya, apa yang terjadi akibatnya? Iblis ingin merubah strategi ini. Iblis menyampaikan strategi yang jelas dengan gambaran-gambaran, dengan strategi-strategi yang disampaikan kepada umat Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana saat ini strategi iblis supaya bisa tercapai, tidak lain adalah iblis memakai para pemimpin, penguasa untuk supaya mereka bisa menjadi alat iblis itu. Nah, saudara kasih Tuhan, di abad yang keempat mulailah dikenal dengan sebuah kalimat namanya kompromi. Nah, di dalam pelajaran kita hari ini, di masa-masa sulit dalam kehidupan, ingat, Allah senantiasa selalu menyertai umatnya. Nah, di dalam pelajaran di hari Minggu, di sana ada sebuah pelajaran yang begitu indah, ya, yaitu kompromi strategi iblis, yang strategi licik iblis. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua kekuasaan yang luar biasa antara kebenaran dan kebohongan, antara Yesus dengan iblis. Dan digambarkan di sini juga karakter daripada Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang 6 dikatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa dikatakan karakter dalam Yesus dalam ayat ini? Tidak lain adalah Yesuslah adalah kebenaran. Dan ia adalah Bapa dari segala kebenaran. Sebaliknya, iblis, kita bisa lihat di dalam Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Cukup jelas, saudara kasih Tuhan. Dikatakan karakter daripada iblis adalah bapa segala pendusta. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam karakter ini, ya, saya ingin membahas tentang bagaimana Yesus itu adalah sumber dari kebenaran dan penulis dari kebenaran itu. Ya. Artinya bahwa apa yang difirmankan oleh Yesus adalah sebuah kebenaran. Dari hati Allah yang maha bijaksana, maha pengasih, maha tahu. Dia adalah dasar dari segala semua kebenaran dan ini realitis. Sedangkan iblis adalah bapa segala pendusta. Apa artinya? Ini kita bisa pelajari lebih jelas. Ya. Ini pun juga akan kita bahas nanti pelajaran berikutnya, bahwa di hari berikutnya mengatakan bahwa iblis memakai firman Tuhan, ya, dengan dia memutar balik. Tapi ingin saya tekankan di dalam bapa segala pendusta ini ada 3. Apa itu? Dia siap menggunakan kebohongan, menggunakan tipu daya dengan memberikan informasi yang salah.
atau pemutarbalikan. Nah, saudara sama Tuhan, dia juga telah membuktikan itu. Oleh siapa? Kepada Hawa. Di Taman Eden, dia memutarbalikan kebenaran dengan menciptakan keraguan sehingga sampai Hawa pun tertipu. Yang ketiga, ini yang kita akan pelajari. Apa itu? Dia merusak kepercayaan terhadap firman Allah. Dia menentang kehendak Allah yang diungkapkan. Bahkan kembali lagi, dia kembali memutarkan kitab suci. Nah, saudara sama Tuhan, dalam kutipan Kemenangan Akhir halaman ke-44, ya, di dalam pelajaran kita dikatakan apa di sana? Setan tahu betul bahwa kitab suci akan menyanggupkan manusia untuk mengetahui penipuan melawan kuasanya. Oleh sebab itu, setan sedang memutarbalikkan firman Tuhan. Yang kedua adalah di dalam kutipan ini juga menekankan bahwa dia sedang mengusulkan, ya, kepada siapa? Seperti yang saya sebut tadi, para pemimpin, para penguasa. Untuk apa? Mereka lebih memakai kata-kata mereka sebuah kebenaran, ya, sebagai kuasa firman, karena mereka sebagai pemimpin dan sebagai penguasa. Sehingga apa dikatakan selanjutnya? Kitab suci akan meninggikan Allah dan menempatkan manusia fana itu pada posisi yang sebenarnya. Inilah ajakan kepada kita. Dalam kutipan ini, setan tahu bahwa dengan kita membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang dikerjakan oleh setan. Yang kedua, setan selalu memakai para pemimpin untuk kita mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh para pemimpin itulah firman Tuhan atau sebuah kebenaran. Tetapi kembali kepada kutipan Kemenangan Akhir mengatakan kitab suci akan meninggikan Allah, mengajak kepada kita harus pakai apa? Kitab suci, menempatkan manusia itu yang fana itu pada posisi sebenarnya. Selanjutnya saya ingin bacakan. Oleh sebab itu, kebenaran yang kudus harus dirahasiakan dan dipadamkan. Logika seperti itu telah dianut oleh gereja Roma. Selama ratusan tahun peredaran kitab suci telah dilarang. Orang-orang dilarang membaca dan memilikinya di rumah mereka. Dan para imam, pejabat tinggi gereja Romawi yang tidak jujur menafsirkan pengajaran kitab suci untuk mendukung kepura-puraan mereka. Dengan demikian menjadi seorang secara universal diakui sebagai wakil Allah di dunia ini yang diberi kuasa atas gereja dan negara. Kembali, pelajaran kita memberikan kepada kita sebuah amaran. Sehingga di pelajaran yang berikutnya, di pelajaran di hari Senin, Rasul Paulus menyatakan keprihatinannya dengan situasi zaman dulu. Ya, para pemimpin seolah-olah menyampaikan apa yang dikatakan itu sebuah kebenaran dan dianggap sebagai firman Tuhan. Mari kalau kita baca di dalam Kisah 20 ayat 29 sampai 30. Di sana ada dua penekanannya. Yang pertama adalah keprihatinannya masalah secara internal yang Paulus sampaikan, bahkan juga internal yang dihadapi. Dengan gambaran adalah sebagai serigala-serigala pemangsa. Dan juga orang-orang yang menyimpang atau disebut di sini secara halus adalah orang-orang yang belum bertobat. Nah, saudara sama Tuhan, inilah yang tadi diungkapkan. Setan sedang merubah strategi, kemana penyiksaan, pembantaian, bahkan segala sesuatu, tetapi semakin umat Tuhan semakin apa? Bertumbuh. Nah, setan menggunakan strategi internal ini untuk merusak kebenaran dan memperkenalkan penyembahan berhala. Sehingga Rasul Paulus pun menubuatkan, inilah kesalahan-kesalahan yang sudah diterima pada zaman Rasul Paulus. Sehingga tidak bisa mereka membedakan antara kebenaran
dan juga kebohongan itu. Nah, saudara sama Tuhan, apa yang dimaksud dengan serigala-serigala ganas itu? Di sini saya mendapati ada 4, ya. Kita tahu sifat dari serigala itu adalah ambisi. Ya. Artinya bahwa dengan kita berambisi untuk memperoleh sebuah jabatan, ini bisa dikatakan serigala yang ganas. Memasuki gereja, ya, itu yang pertama, dengan ambisi, dengan mengabaikan beberapa kebenaran. Ya. Yang kedua adalah menambahkan berbagai ide humanistik, filsafat, psikolog ke dalam gereja. Sehingga sampai sedikit sekali orang bisa mana yang benar, mana yang salah. Nah, saudara sama Tuhan, inilah tipe-tipe keprihatinan yang Rasul Paulus sampaikan. Bahkan lebih mendalamnya adalah sampai adanya ajaran atau praktek-praktek Injil dengan mencampurkan dengan ajaran-ajaran yang asing. Sehingga mereka menyayangkan Rasul Paulus sudah menubuatkan, sehingga ini pun menjadi amarah saudara bagi saya juga. Sebagai para pemimpin harus kembali kepada siapa? Firman Tuhan. Yang keempat adalah dengan bersikap menegang terhadap kehidupan yang amoral yang bertentangan dengan kebenaran. Ya. Mungkin kita di sini serigala yang ganas adalah mungkin kita sebagai tanpa kita sadari juga adalah sebagai serigala-serigala yang ganas. Kita sering bersikap keras kepada yang melakukan amoral atau yang moral, tetapi masih tebang pilih. Ini juga apa? Menjadi amaran bagi kita. Lalu yang kedua tadi, ya, tentang penyimpangan atau orang yang belum bertobat. Keprihatinan daripada Rasul Paulus ini juga muncul setelah adanya ajaran palsu atau ada penyimpangan. Dan ajaran-ajaran sesat ini yang masuk ke dalam gereja adalah doktrin-doktrin palsu yang menggantikan kebenaran-kebenaran ilahi. Ya, contohnya mereka di dalam gereja mempraktikkan praktek-praktek kafir yang akan menang. Ya, pada abad yang kelima dan abad yang keempat. Bahkan yang paling menonjol adalah hal kompromi. Secara halus menyusup ke dalam gereja. Nah, saudara sama Tuhan, kita sebagai penilik jemaat, sebagai para hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan yang memiliki iman, seharusnya kita senantiasa memiliki hati yang peka dan kewaspadaan kepada jemaat yang tidak menyukai komitmen yang sungguh-sungguh terhadap amanat Kristus. Ya. Ini yang Rasul Paulus ingin sampaikan. Sehingga Rasul Paulus pun menggambarkan kemurtatan yang akan datang. Dan ini pun akan menjadi kewaspadaan bagi kita. Apa sih ciri-ciri orang yang murtad itu? Ya, mungkin pasti tidak lain adalah satu. Orang yang murtad adalah pasti ada penyimpangan, ya, terhadap dari kebenaran firman Tuhan. Dari mengenai ketaatan kepada apa? Hukum Allah. Ini hal yang paling sederhana. Yang kedua adalah mungkin dalam kehidupan kita sudah melakukan banyak kelakuan tanpa kita sadari dalam kehidupan kita. Tidak lain adalah adanya berhala. Ini juga Rasul Paulus sudah menubuatkan tentang kemurtatan yang akan datang. Dengan penyembahan Kristen. Ya. Contohnya, ya sudahlah, kita hari Sabtu nggak bisa beribadah. Kita hari Minggu sajalah. Toh namanya juga ibadah. Saudara sekalian Tuhan, hati-hati. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Nah, saudara Tuhan, supaya kita tahu bahwa
kita ini masih pegang kepada firman Tuhan, di dalam pelajaran firman Tuhan, di pelajaran di hari Selasa, sebenarnya kita tahu bahwa kita ini harus kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan melindungi firman Tuhan. Karena dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Alkitab adalah wahyu yang tidak dapat salah dari kehendak Allah. Dan Alkitab menyajikan rencana surgawi untuk keselamatan umat manusia. Jadi saudara sama Tuhan, saudara ingin aman, saudara ingin kita tetap setia, peganglah firman Tuhan, peganglah Alkitab. Karena keamanan itu hanya ditemukan di dalam Alkitab. Loh, di mana itu Pak Pendeta? Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3:16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa yang kita bisa pelajari dalam hal ini? Rasul Paulus memberikan kewawasan kepada kita juga hari ini. Dengan kita kembali kepada Alkitab, kita bisa berlindung dari tipu daya daripada siapa? Iblis. Karena memang di dalam 2 Timotius 3:16 ini menyatakan bahwa kitab suci ini adalah wahyu yang tidak bisa disalahkan. Karena ini atas kehendak Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menulis. Bahkan juga kitab suci juga menyajikan rencana Allah bagi rencana keselamatan manusia itu sendiri. Bahkan juga kitab suci juga menyatakan kasih Allah yang tak terbatas dalam pertentangan besar. Kenapa sampai hari ini Tuhan tidak langsung mengeksekusi iblis atau naga iblis itu? Karena Tuhan masih mengasihi. Tetapi pada waktu disalib, pintu kasihan bagi iblis pun apa? Sudah tertutup. Artinya firman Allah harus menjadi standar yang terakhir dan tertinggi untuk kita dapat memahami bahwa kebenaran yang suci hanya dalam Alkitab. Dengan demikian, terang bersinar dalam kegelapan tetap akan bersinar, bukan bersinar tapi kegelapan yang menyinari. Kebalik saudara kasih Tuhan. Biarlah terang itu menyinari kegelapan. Sehingga kegelapan pun akan apa? Kalah. Tuhan memberkati. Ini saja mungkin Pak Pendeta yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta Johannes. Luar biasa. Bagaimana setan bekerja sangat luar biasa. Mengetahui apa yang menjadi titik lemah. Sejarah telah membuktikan bahwa ketika umat-umat Tuhan ditekan dengan peperangan fisik, ternyata malah bertumbuh. Betul. Sekarang strateginya adalah peperangan yang lain. Dengan memasukkan kompromi, doktrin-doktrin yang palsu, yang disebut di pelajaran kita adalah serigala-serigala yang ganas. Betul. Nah, sekarang kita beralih kepada pelajaran hari Rabu, hari Kamis, dan Jumat. Pak Pendeta Heri Prasetyo. Dikatakan di sini bahwa judulnya penalaran manusia yang terpisah dari kitab suci. Kebenaran bukanlah masalah pendapat manusia. Kebenaran adalah masalah wahyu ilahi. Artinya betapa pentingnya kita menjadikan firman Allah sebagai penentu akhir daripada kebenaran itu. Lalu di hari Kamis, peperangan untuk pikiran. Ini lebih dahsyat lagi ini. Betul. Ya. Ada satu tulisan begini, peperangan antara Kristus dan iblis adalah peperangan untuk memperebutkan pikiran manusia. Nah, itu dia. Bagaimana selengkapnya pelajaran ini? Saya serahkan ke Pak Pendeta Heri Prasetyo. Ya, terima kasih. Kembali berjumpa pada kesempatan yang indah ini. Saudara-saudaraku, strategi yang lain yang setan coba sodorkan atau yang coba setan buat kepada manusia, kalau dengan hal-hal yang lain mungkin akan mudah lah kalau soal makanan dan lain sebagainya. Tetapi ada strategi lain yang coba setan tanamkan dalam pikiran manusia, yaitu bahwa kita mungkin sering mendengar bahwa kadang-kadang agama itu kalau tidak sesuai dengan logika, dengan nalar manusia,
tidak bisa diterima. Ya. Jadi inilah strategi setan, yaitu bahwa manusia mengutamakan penalaran, nalar ataupun logika. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan agama kalau tidak masuk logikanya, kalau tidak sesuai dengan nalarnya, tidak bisa diterima. Ya. Jadi coba bayangkan kalau kita katakan kebenaran firman Allah ini diinterpretasikan sesuai dengan nalarnya sendiri, sesuai dengan logikanya sendiri. Ya. Padahal kita tahu bahwa firman Allah ini harus diterima dengan iman. Kemudian di dalam ketika kita menerima firman Allah itu, ya dipadukan dengan nalar kita, lalu nanti kesimpulannya, wah saya tidak cocok dengan bagian ini akan merusak. Ya. Karena tadi sudah disebutkan bahwa firman adalah wahyu dari Allah yang tidak pernah salah. Iya. Ya. Dan karena itu wahyu dari Allah yang tidak pernah salah, maka itu harus menjadi pedoman kita, penentu kita di dalam mengambil satu keputusan. Kecuali kalau kita berbicara tentang 5+5, ya keputusannya bukan melalui firman Allah pun bisa. Iya. Melalui nalar kita, melalui logika kita. Nah, namun ketika kita berbicara tentang kebenaran, tentang kerohanian, maka Roh Kudus itu yang akan mengambil peran penting di dalam pikiran kita. Jadi Roh Kudus itu akan bekerja di dalam pikiran kita. Nah, bagaimana caranya? Ya kita membuka hati dan pikiran kita. Kalau kita mau menerima Roh Kudus itu menuntun perjalanan kehidupan kita, menuntun pikiran hati nurani kita, maka kita akan dituntun. Tetapi ketika kita menolaknya, tentu kita tidak bisa menjalankannya. Ya, jadi bagian yang saya sampaikan di sini adalah inilah salah satu cara yang setan coba gunakan atau salah satu cara yang paling efektif yang setan coba buat, yaitu untuk merubah mindset atau pemikiran, penalaran ataupun logika kita dari kebenaran itu menjadi logika dan penalaran kita, pendapat kita, ya, yang tentu tidak dibantu atau tidak dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena ya tentu karena tidak dibekali dengan baik, ya tidak dibekali oleh firman Allah dengan baik, ya. Hanya sepenggal-sepenggal yang kadang-kadang kita sendiri juga mungkin wah ini kayaknya benar. Jadi kalau sudah berbicara kayaknya ini belum tentu benar. Tidak selamanya benar. Jadi ketika kita belajar firman Allah, maka kita harus melihat hal ini. Coba bayangkan di dalam Amsal pasal 16 ayat 25, ya 16 ayat 25 dikatakan di sana difirmankan ada jalan yang disangka orang apa? Lurus. Ya. Ya, ada jalan yang disangka orang lurus. Jadi di dalam pemandangan kita, oh ini udah baik nih, ini bagus ini. Tetapi ayat itu tidak berhenti sampai di sana. Tetapi ujungnya menuju apa? Menuju maut. Ini yang bahaya. Jadi, nalar kita, logika kita, pemikiran kita, wah ini bagus. Padahal tidak. Ya, jadi ujungnya menuju maut. Ujungnya maut. Kenapa kok ujungnya menuju? Karena di sana setan sedang menunggu. Setan sedang menunggu. Dan bahkan bukan hanya menunggu, setan akan mencoba untuk membengkokkan kita, membelokkan kita, mengarahkan kita kepada sasaran yang ingin setan buat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa tadi setan bekerja di dalam pikiran kita. Yesus atau Roh Kudus juga bekerja di dalam pikiran kita. Kalau mau dikatakan bahwa pikiran kita itu adalah merupakan ajang pertempuran. Tadi sudah disinggung bahwa pertempuran antara Kristus dan setan itu bekerja di dalam pikiran kita. Setan ingin memperebutkan
pikiran kita dengan mengindoktrinasi pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sementara Yesus dan Roh Kudus juga bekerja di dalam pikiran kita untuk menanamkan setiap kebenaran yang sudah disampaikan oleh para nabi dan para rasul pada zaman dahulu kala, ditanamkan di dalam hati pikiran kita. Jadi berkecamuk disitulah. Berkecamuk di dalam hati pikiran kita. Sekarang tergantung kita. Bergantung kepada kita yang memiliki pikiran ini. Kita buka yang mana? Kita membuka pintu yang luas-luas untuk siapa? Pikiran kita. Ketika pikiran kita terbuka untuk setan, ketika pikiran kita terbuka untuk iblis, maka tentu adalah kepalsuan, kebohongan, kesalahan yang terjadi. Kalau Roh Kudus itu yang bekerja di dalam pikiran kita, Roh Kudus itu yang menuntun pikiran kita, maka segala kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan, melalui kitab suci ini, maka kita dituntun dan kita akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan Tuhan yang akan membangun dan menuntun kita di dalam perjalanan kita menuju ke surga. Jadi ingat bahwa kita ini sedang berjalan. Kita ini musafir di dalam perjalanan menuju ke surga. Kalau di bahasa yang lain disebut kita sedang berjalan di dalam perjalanan menuju ke Kanaan Semawi. Nah, di tengah perjalanan itu, di sana setan sedang apa? Siap-siap mengganggu kita. Kalau Rasul Petrus katakan apa? Bahwa setan itu datang seperti apa? Singa. Singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk apa? Melulur mangsanya, menerkam, memakannya mangsanya. Jadi strategi setan di sini sungguh sangat luar biasa bila mana kita perhatikan cara-caranya. Oleh sebab itu diperlukan kehati-hatian, diperlukan penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan, perlu membaca firman Tuhan atau Alkitab ini dengan baik. Oleh sebab itu ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mempelajari Alkitab, kita harus berdoa, penuh penyerahan. Tuhan, tuntun pikiran hamba-Mu, tuntunlah pikiran hamba-Mu, berikan pengertian, tanamkan setiap kebenaran itu di dalam pikiran kita. Jangan masuk pikiran-pikiran yang lain. Kalau masuk pikiran lain, nanti setan yang akan masuk. Jadi kalau waktu-waktu yang lalu, di dalam masa-masa yang lalu, di dalam sejarah, setan juga memberikan pengajaran strategi untuk mengambil Alkitab supaya kita tidak membaca Alkitab, supaya kita jauh dari Alkitab. Itu strategi yang dulu. Sekarang justru beda. Dia menggunakan Alkitab tetapi untuk menyerang pikiran kita. Dia menggunakan bagian daripada firman Allah itu untuk diselewengkan. Menggunakan sedikit bagian daripada firman Allah itu untuk dibuat satu seolah-olah itu kebenaran. Mempermainkan halus. Nah, jadi permainannya sekarang lebih smooth, lebih halus, lebih katakan kalau bahasanya mungkin lebih manusiawi atau lebih humanis katakan. Humanis. Karena ini di sini sehingga manusia bisa berpikir ini kayaknya benar. Nah, kan gitu ta. Sepertinya benar, tapi ingat tadi penalarannya. Ya, jadi nalar manusia itu yang sekarang digunakan. Oleh sebab itu, komitmen kita di dalam mempelajari firman Allah itu sangat penting. Membuka hati pikiran kita dengan luas segala kebenaran itu. Dan jangan coba-coba masukkan di dalam otak kita untuk benci terhadap firman Allah. Amen. Untuk melawan terhadap firman Allah. Untuk melawan terhadap kebenaran Allah. Ya. Jangan pernah kita mempunyai pemikiran. Kenapa? Ketika kita memikirkan hal yang demikian,
maka musuh-musuh kebenaran itu, yaitu setan, akan mengilhami cara-cara yang demikian untuk masuk ke dalamnya, sehingga dengan cara yang demikian dia akan dapat melulur mangsanya, menerkam, memakannya, memangsanya. Jadi hingga kita kan apa? Ya akan jauh. Dan bahkan kalau hanya jauh, sekedar jauh tidak masalah. Tetapi kalau dia justru mempengaruhi yang lain, mempengaruhi umat-umat Tuhan yang di dalamnya, atau siapa saja yang mengaku dirinya umat Tuhan, itu yang lebih bahaya. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, Pak Pendeta. Baik, luar biasa ya. Bagaimana setan berusaha untuk mengacaukan pikiran kita, membutakan pikiran kita, dan disusupkanlah kebenaran itu sebagian. Memang bahaya ini kalau hanya sebagian, Seolah-olah tidak utuh. benar. Ya. Oleh sebab itu Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Baik, sebelum kita akan menutup dari pelajaran ini, apa kira-kira closing statement dari Pak Pendeta Johannes yang bisa disimpulkan untuk pemirsa yang menyaksikan akan program ini? Baik, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa tanpa ada kitab suci, kita tidak akan dapat menyelami pengorbanan kasih Tuhan yang tak terbatas itu. Yang kedua adalah, saya ingin bacakan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah apa? Kebenaran. Dan yang terakhir, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apalagi yang kita masih ragu, kalau bukan firman Tuhan yang menjadi pegangan kehidupan kita. Itu saja Pak Pendeta. Terima kasih, luar biasa. Jadi firman Tuhan harus menjadi benteng yang pertama. Pak Pendeta Heri, apa kira-kira closing statement dari Pak Pendeta untuk menyimpulkan dari khususnya pelajaran hari Rabu, Kamis, dan pendalaman ini? Silakan Pendeta. Terima kasih. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang berbahagia, satu ayat yang boleh menolong kita untuk kita boleh mengerti sehubungan dengan strategi setan ini, sehubungan dengan penggunaan nalar atau logika manusia tadi. Mari kita buka di dalam 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1 ayat 20. 2 Petrus pasal 1 ayat 20, di sini disampaikan firman-Nya adalah, yang terutama harus kamu ketahui ialah. Nah, kalau di sini sudah tidak bisa diganggu gugat ya. Diketahui. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat di dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Nah, ini kan. Jadi nubuat atau kebenaran di dalam kitab suci ini jangan ditafsirkan menurut logika, penalaran diri sendiri. Ini. Kenapa? Alkitab atau kitab suci itu akan berbicara kepada kita. Akan kebenaran. Jadi sekali lagi saya menggunakan terjemahan 2 ya. Jadi tidak boleh ditafsirkan dengan kehendaknya sendiri. Itulah yang menjadi pelajaran kita untuk kita supaya lebih mengerti. Jadi Roh Kuduslah yang akan menafsirkannya, Roh Kudus yang akan menanamkannya, Roh Kudus yang akan membentengi pikiran kita, memberikan kepada pikiran kita untuk kita lebih mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan itu sendiri. Demikian Pak. Terima kasih Pak Pendeta Heri. Luar biasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, satu pelajaran yang sangat penting. Terang bersinar dalam kegelapan. Dan kita harus perhatikan ini. Apa terang itu? Terbukti bahwa usaha iblis akan terus semakin gencar. Bahkan dengan berbagai strategi, iblis akan berusaha mengacaukan kita. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang sesat. Yang kedua, kita harus terus memohon tuntunan Roh Kudus seperti yang ditekankan oleh Pak Pendeta Heri tadi.
Karena Roh Kuduslah yang akan mengcounter dari logika kita, penalaran kita. Sehingga biarlah Alkitab yang akan muncul menjadi standar tertinggi dari ukuran kebenaran. Sekali lagi, bila mana ada kerinduan dari pemirsa untuk memberikan pertanyaan atau merespon dengan kerinduan-kerinduan yang lain, Bible study, perlawatan, atau apapun, silakan kunjungi di call center kami di nomor 085 700 994 007. Saya ulangi ini sekali lagi, 085 700 994 007. Dan kita akan tutup pelajaran ini di dalam doa. Kami mohon Pak Pendeta Heri boleh pimpin dalam doa. Baik, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau begitu baik, Engkau masih menyayangi kami, Engkau masih memberikan kepada kami kehidupan, bahkan Engkau sangat peduli kepada kami. Dengan adanya tipu daya setan, Engkau tetap memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk boleh menuntun setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Bahkan di dalam pengertian-pengertian akan kebenaran firman, kami boleh dibukakan hati pikiran kami. Kami boleh semakin mengerti, dan biarlah kiranya Roh Kuduslah yang akan memeteraikan setiap kebenaran firman itu dalam hati pikiran kami. Untuk kami boleh dituntun kepada satu kehidupan yang lebih baik. Bahkan dituntun kepada satu kehidupan untuk mencapai surga yang Tuhan sediakan itu. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya kasih kemurahan-Mu lah boleh menolong dan memberkati kami. Baik kami di sini maupun para pemirsa, Tuhan akan memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu belaka yang boleh mempersatukan kami, untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami dengan mohon pengampunan segala salah dan dosa kami, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Pemirsa, tentu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber kita, panelis kita saat ini. Pendeta Heri Prasetyo, terima kasih. Terima kasih. Pak Pendeta Johannes Ngantino, terima kasih. Jangan lupa kita akan bertemu di pelajaran-pelajaran berikutnya. Tetap di channel EGC Voice of Seven Conference Jawa Kawasan Timur. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin.